Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi dari kelompok 2 kelas 10 TKJ 4 sekolah SMKN 1 Cilengsi. Dalam rangka pembelajaran simulasi digital, kelompok kami mempresentasikan bagaimana cara menyablon kaos secara manual. Saya sudah berada di workshop dari Ribbon Under Manufacturing yang berlokasi di Perapatan Cilengsi. Saya sudah bersama pengelola dari workshop Ribbon Under Manufacturing, yaitu Kang Dani. Sekarang bagaimana Kang tahap pertama dalam pembuatan sablon? Nah, tahap pertama di sini kita siapin dulu yang namanya screen mesh. Ukurannya itu ada yang kecil gini, ada juga yang lebih gede dari ini. Terus yang kedua, obat buat afdruk atau mau bikin polanya di sini tuh pakai yang namanya Bremol. Campurannya emulsifier ya. Nah, untuk warna di sini kita ada rubber yang biasa di kaos gitu kan, yang kayak karet. Nah, ini pigmennya buat campuran si pastanya. Nah, ini RDX ini untuk obat penguat untuk afdrukan. Di sini kita ada Rakel, sapu karetnya untuk ngegesutnya. Bentar ya. Di sini kita juga ada gambarnya, desainnya. Ini harus hitam sama putih. Di sini juga udah disiapin wadah buat campuran-campurannya. Ada stick tongkat buat ngaduknya. Untuk masalah keamanan di sini kita pakai masker sama sarung tangan karet. Soalnya ini kan bahan kimia, mau bagaimanapun juga ini cukup berbahaya gitu bagi yang gampang alergi. Nah, pertama-tama kita siapin wadah dulu nih. Kita bikin obat afdrukannya. Kita tuangin Bremolnya. Secukupnya ya. Nah, pakai emulsifiernya ini pakai perbandingan. Perbandingannya 10:5 atau 1:1,5. Kalau ininya 1, ininya yang setengah. Atau jangan terlalu banyak juga, secukupnya pakai filling. Sebisa mungkin ngaduk ininya tuh harus di tempat gelap ya, karena ini nggak boleh sama sekali kena cahaya. Boleh sih kena cahaya, cuman jangan terlalu kena langsung. Diaduk sampai berbusa. Dah, kalau udah sampai berbusa, kita tutup aja pakai apapun yang bisa nutupinnya. Kita diemin selama 1 jam di tempat yang gelap, yang nggak kena cahaya. Udah. Jadi Bremol yang udah kita diemin sejam ini, kita buka, kita tuangin ke screennya yang ini. Pakai alat kayak gini, kayak kartu perdana buat ngoles ininya nih. Sebisa mungkin jangan sampai kena cahaya langsung. Mau itu lampu, matahari, pokoknya agak redup, agak gelap. Kalau misalnya sampai kena cahaya langsung, bisa rusak semua ini afdrukannya. Kita tuang. Sampai rata.
jangan sampai ada lubang. Kalau misalnya lebih kita ambil, taruh lagi. Nah di sisi satunya lagi kita ini juga kita ratain dari sisi yang satunya. Kalau misalnya ada yang lebih begini, tariknya begini nih. Sampai rata. Terus sampai rata, jangan sampai ada yang ini lagi lebih. Bolak-balik. Kalau nggak dia lama tuh. Kalau udah rata begini, kita tungguin sampai kering. Ada dua cara. Keringinnya itu pakai kipas angin atau pakai hair dryer. Cuman di sini saya pengen pakai hair dryer biar cepat kering. Nah, dikeringinnya juga dia harus tempat yang redup, jangan tempat yang terang. Ulang lagi. Terpotong aja bisa. Nah, ini udah mulai kering ya. Dikasih jarak. Kalau terlalu dekat bisa-bisa hair dryernya bisa ngebolongin si screennya. Kasih jarak sekitar 30 cm. Kering. Kita proses ini masih di tempat yang agak gelap ya, jangan terlalu terang. Nah, desain yang udah kita print ini kita lumurin minyak sampai rata. Ada orang udah pak, katanya hadiah aja, ya orang. Nah, kalau udah rata minyaknya agak banyak dikit ya, biar nempel di screennya. Nah, kita pasang di screennya yang pas. Ratain, jangan sampai ada udara.
Nah, kalau udah kita sinar di neon box yang udah kita bikin. Ini pakai kaca yang tebelnya 5 mili. Pakai 2 lampu neon yang 100 watt, 2. Jarak antara neon sama lampunya itu sekitar 20 cm. Nah, kita taruh di sini. Kita diemin sampai 9 menit. Kita diemin sampai 9 menit, kita sinar. Sinar, kita pakai spons, busa atau apapun lah yang bisa nutupin ini. Kita tutup, kita diemin 9 menit buat neken si antara kaca sama lapisan screen ya. Menit kita angkat, langsung kita ke tempat pencucian. Apa aja lah, yang penting pakai air. Udah. Pencucian, langsung kita cuci aja pakai air. Ini yang kuning-kuningnya biar sampai pada putih ya. Sampai pada putih lagi. Iya. Sampai pada putih semua. Kita gosok-gosok terus sampai kuning-kuningnya agak hilang. Sisi satunya lagi kita gosok-gosok. Nah, yang bagian polanya kita semprot aja agak kencang. Nah, polanya udah mulai kelihatan kan? Yang tadi kita hitam-hitamin itu. Semprot aja agak kencang. Dah. Nah, ini dia udah jadi bolong kan? Ininya bolong. Sisi sini juga bolong. Nah, kalau ada matahari, ini bisa kita langsung jemur aja di matahari. Kalau misalnya nggak ada matahari, kita bisa pakai hair dryer lagi keringinnya. Kita balik lagi ke sana. Yang udah kita cuci tadi kan udah bolong nih, tapi masih agak basah. Itu ada 2 cara ngeringinnya. Pertama dijemur matahari, yang kedua pakai hair dryer. Karena sekarang kondisinya lagi hujan, jadi kita bisa pakai hair dryer. Tapi pakai jarak, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, ntar bisa hancur si ininya, apa namanya, screennya. Screen yang tadi udah kita keringin, kita olesin pakai RDX. Itu penguat afgrukan, penguat pola yang ada di screen yang udah kita bikin tadi. Pakai kain sama RDX-nya. Tuangin RDX-nya pelan-pelan sampai nyerap ke kain. Kita
kita olesin aja begini ke bagian polanya, biar mana nanti pas kita gesut nggak cepet hancur. Ini mesti rata. Iya, ini harus rata. Yang terutama sih yang bagian pinggiran sininya nih. Tapi boleh juga semuanya kita olesin. Nah, sisi yang satunya lagi. Ngeringinnya itu bisa pakai matahari, dijemur selama 2 jam, atau kalau misalnya lagi nggak ada matahari juga bisa pakai hair dryer lagi. Nah, di sini saya mau pakai hair dryer lagi biar keringnya lebih cepat. Karena di sini ada beberapa bolongan yang nggak sengaja, terus kita nggak harapkan, bisa kita siasatin pakai lakban. Bisa tolong pegangin. Kita tutup yang bolongnya. Gini. Kita pastiin nih nggak ada lubang-lubang lagi sebelum kita mulai ngegesut pakai pasta yang ini nih, cat sablonnya. Nah, udah siap ini ya, kita taruh dulu. Sekarang kita mau bikin campuran pastanya, catnya. Ini pasta atau cat sablon yang berbahan dasar dari zat kimia yang berbasis air. Jadi kalau kita ini terlalu kental, bisa kita campur dengan air. Ada juga yang berbasis minyak. Jadi ngencerennya itu bisa pakai minyak, ada minyak khususnya. Kita tuangkan secukupnya. Ini pewarna. Warnanya biru, tapi terserah, tergantung kalian mau warna hijau, merah, kuning, atau mencampur warna juga bisa. Di sini saya mau pakai yang warna biru ya. Perbandingannya 10 banding 100 atau 100 banding 10. Yang ininya 100, yang ininya 10. Ini 100%, berarti ini 10%-nya dari pasta. Bisa, terus kita siapin juga pengaduknya apa aja, yang penting bisa ngaduk. Saya mau ngambil pakai ini aja, apa namanya, pakai sumpit kayunya. Itu cuma sedikit. Ya sedikit, 10%-nya dari ini. Terus kita aduk sampai rata warnanya. Kalau misalnya kurang jelas bisa di sini lihat. Kita aduk sampai rata ya.
Nah, ini udah rata ya. Ini kita udah siapin ininya, catnya. Screennya juga udah siap. Nah, kita siapin sapu karetnya. Sapu karetnya ini tuh. Ini dari bahan karet mentah. Mana kaosnya? Kita siapin juga alas buat daleman kaosnya, biar nggak tembus. Kita ratain ya, jangan sampai menyan-menyon. Udah ngepuk. Kalau cuman satu kali gesut gini doang, nggak perlu pakai namanya alat presisi kayak gini nih, yang dimasukin ke sini buat alat presisi, nggak usah. Kita pakai sistem todong. Jadi kita todongin langsung ke baju, kita ratain udah pas apa belum. Kalau sekiranya udah pas, kita ambil enaknya cara kita ngegesut namanya, buat narik tintanya. Kita pakai rakel sapu karet yang pas sama desainnya, gambar polanya. Ini pastanya udah kita siapin, yang udah kita aduk tadi pakai campur pigmen warna biru. Kita tuang pelan-pelan. Agak banyak aja biar nggak kurang. Lebih baik lebih daripada kurang. Nah, sebelum ngegesut, baca bismillah dulu. Biar hasilnya juga bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik rata ya. Iya. Si sapu karetnya itu harus tegak. Nah, udah. Kita angkat. Ini dia hasilnya. Yang udah tadi kita gesut pakai rakel. Kalau mau cepet kering pakai hair dryer. Cuman kalau lebih hasilnya lebih bagus lagi, kita jemur di matahari biar keringnya itu bagus sempurna. Karena faktor cuaca lagi nih, hujan, jadi kita pakainya hair dryer. Kita hair dryer agak deket aja biar cepat kering. Ada yang mau pakai bajunya? Fikri, coba pakai bajunya Fik. Jadi ini baju yang barusan kita sablon nih, langsung kering kan? Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Ya.